算力全开！一，发！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-119. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Feng telah melakukan penerobosan kepada Mo Yanfin-nya menggunakan buah kehidupan yang sebelumnya dia beli di tempat Tuan Wu. Hanya saja di tengah proses itu, Gaia sedang diincar habis-habisan oleh Guse dan yang lainnya. Lo Feng yang mengetahui hal tersebut tanpa pikir panjang membawa Gaia kemari. Hal itu pun membuat posisi Lo Feng diketahui oleh 3 kelompok besar. Hanya saja Lo Feng sangat santuy, sebab Mo Yanfin kini telah berhasil melakukan penerobosan. Jadi dia pun segera melancarkan serangan kepada seluruh pasukan yang datang kepadanya. Tidak hanya dia saja, namun Hong, Lei Shen, dan juga Gu tidak mau ketinggalan untuk menghabisi orang-orang ini. Nah, pada akhirnya Lo Feng telah berhasil menghabisi Xiu dan juga Guse. Lo Feng benar-benar lega karena dendam kematian dari Tina He sudah dirinya balaskan. Namun masalah tentu tidak berhenti sampai di sini saja, sebab Brolin akan mengincar Lo Feng habis-habisan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Lo Feng dan yang lainnya, yang mana saat ini mereka masih berada di dalam pesawat. Atuka yang masih kelelahan segera dibangunkan oleh Babata. Di saat ingin melakukan perjalanan, secara mengejutkan kalau kelompok 3 besar yang menyerang Lo Feng kini sedang berkumpul menuju kemari. Jika pengepungan itu berhasil dilakukan, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Lo Feng paham, maka karena itulah mereka harus segera bergerak sebelum semuanya terlambat. Ia juga berjanji akan membawa Gaia keluar dari tempat ini karena bagaimanapun dia harus mendapatkan pemakaman yang layak. Hong dan Lei Shen tahu betul betapa sedihnya Lo Feng. Nah, saat juga mereka pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Di sisi lain bisa terlihat dan jelas betapa banyaknya armada pesawat terbang yang menuju ke tempat Lo Feng. Tidak itu saja, namun ada juga beberapa pasukan yang datang kemari untuk melacak keberadaan dari mereka. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka pun berpapasan dengan pesawat milik Lo Feng. Melihat hal tersebut, mereka pun segera melaporkan penemuan ini kepada Brolin, bahwa pesawat Lo Feng baru saja melewati mereka, dan saat ini dia itu terbang dengan kecepatan penuh menuju timur laut. Brolin tahu Lo Feng ingin lepas dari kepungan mereka. Meskipun begitu, Brolin tidaklah takut, sebab bukan berarti Lo Feng itu bisa pergi melarikan diri dari dirinya. Setelah mengetahui kemana Lo Feng pergi, armada pesawat terbang pun mulai memutar arah demi bisa mengejar Lo Feng. Dia bersama dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas kalau ada beberapa pasukan yang tidak melakukan pergerakan. Hal itu membuatnya penasaran mengenai apa yang sedang terjadi. Hong pun meminta Babata untuk melakukan pemeriksaan kepada pesawat musuh yang bisa melakukan penyerangan dari jarak jauh. Padahal itu, Babata langsung melakukan pengecekan. Ternyata ada 29 pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan penerbangan dari jarak jauh. Bahkan saat ini mereka sedang melakukan penyesuaian, atau dengan kata lainnya, mereka itu sedang bersiap untuk melancarkan serangan ke arah pesawat mereka. Dan benar saja, meriam laser mulai diarahkan kepada pesawat Lo Feng. Babata dan yang lainnya mulai berpikir bagaimana cara untuk lepas dari serangan meriam laser. Di sisi lain terlihat kalau 29 pesawat ruang angkasa sudah mengunci target mereka, dan kini meriam laser tengah bersiap untuk melakukan penembakan. Babata meminta Atuka untuk melakukan hitungan meriam laser agar mereka bisa menemukan rute untuk menghindar. Babata dan Atuka sepertinya sedang menyatu. Hal ini dilakukan agar Babata bisa dengan cepat melakukan hitungan serangan meriam laser supaya mereka bisa tahu jalur mana saja yang aman. Hitungan pun dimulai dan saat juga meriam laser pun mulai ditembakkan.
Berkat usaha keras yang Babata lakukan, secara mengejutkan dia itu berhasil lepas dari 29 serangan meriam laser yang mengarah tepat kepada pesawatnya. Ia mampu membaca setiap arah serangan laser itu dan mencari jalur yang aman. Tidak itu saja, Babata juga memaksa pesawat mereka untuk bermanuver semaksimal mungkin, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa lepas dari serangan meriam laser. Babata tidak hanya melakukan pelarian saja, namun ia masih sempat untuk memasang jebakan supaya pesawat ruang angkasa yang mengejar mereka bisa terhambat. Selain itu, Babata juga mengaktifkan pelindung. Hal ini wajar karena seberapa jenius pun Babata, ia tetap kesulitan untuk menghindari serangan meriam laser secara bersamaan. Cepat atau lambat pelindung pesawat ini akan hancur. Lo Feng paham, namun dia percaya kepada Babata kalau mereka itu pasti bisa melewati kepungan ini. Tapi sayang sekali Brolin tidak niatan untuk membiarkan hal itu terjadi. Tanpa sepengetahuan tim Lo Feng, di depan mereka ternyata sudah ada pasukan yang menunggu. Kini seluruh serangan meriam laser pun mulai mereka lancarkan tepat ke arah pesawat tim Lo Feng. Melihat apa yang terjadi, Brolin dan yang lainnya yakin kalau tim Lo Feng telah rata. Namun tak diduga pesawat itu menghilang begitu saja. Brolin pun yakin kalau mereka menggunakan cincin penyimpanan ruang angkasa untuk menyimpan pesawat tersebut. 直到如今之后， 飞船收纳，借此规避攻击。 Terlihat kalau Atuka itu begitu kelelahan karena bagaimanapun Babata itu hampir saja membuat mereka meninggoy. Atuka terus saja mengeluh, bahkan bisa dikatakan kalau kini dia agak tidak waras karena Babata terus memaksa dirinya. Meskipun begitu, Atuka masih tetap takut kepadanya. Di sisi lain, Lo Feng dan yang lainnya sedang melakukan pelarian. Hanya saja Hong yakin kalau mereka pasti akan segera ditemukan. Dan saat juga sebuah serangan meriam laser pun muncul di depan mereka. Untung saja Hong dan Sigap membentuk pertahanan. Serangan tadi sepertinya tidak berasal dari pasukan Brolin, karena tepat di hadapan tim Lo Feng terdapat begitu banyak pasukan yang sedang berperang. Entah apa yang terjadi karena ada begitu banyak armada perang. Bahkan ada juga pesawat ruang angkasa yang baru saja muncul. Babata tahu kalau Brolin telah menjalin kerjasama dengan Menara Baihu untuk melawan aliansi Kota Belong dan juga Gunung Tiga Kapak. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di sini saja, namun di seluruh dunia dalam dunia. Babata khawatir kalau hal ini akan mempersulit mereka dalam melarikan diri. Di tengah ketegangan itu, Lo Feng itu masih sempat memikirkan rencana, yang mana dia memanfaatkan pertarungan itu agar mereka bisa melakukan perjalanan menuju markas aliansi. Babata merasa Lo Feng itu sudah gila karena ada pertempuran besar tepat di hadapan mereka. Sedikit saja mereka salah langkah, maka mereka itu akan meninggoy. Apalagi pesawat mereka sudah tidak memiliki pelindung lagi. Lo Feng tidak menduga kalau Babata akan sekesal itu. Nah, Hong ternyata setuju dengan rencana dari Lo Feng. Mereka ini bisa maju sedikit demi sedikit. Dan pertarungan yang terjadi itu mungkin perhatian orang-orang tidak akan tertuju kepada mereka. Alasan Lo Feng memilih rencana ini karena dia sudah memikirkan cara bagaimana untuk melewatinya. Alhasil, Babata pun menyetujui rencana dari Lo Feng. Di sisi lain, Brolin melaporkan kepada kakeknya kalau saat ini Lo Feng tengah berada di dalam medan pertarungan. Jika mereka mengirim lebih banyak pasukan untuk mengejarnya, takutnya mereka akan mengalami kerugian besar. Tapi kakeknya meminta Brolin untuk mengambil resiko tersebut, karena ini semua menyangkut masa depan mereka berdua. Jika ini sampai gagal, maka mereka akan dalam masalah besar. Karena kakeknya sudah berkata seperti itu, maka Brolin memberikan perintah kepada pasukan kelompok lainnya untuk melakukan pengejaran kepada tim Lo Feng. Kembali kepada tim Lo Feng, yang mana mereka sedang melakukan penggalian untuk melarikan diri. Di tengah-tengah itu, Babata memberitahu tentang kelompok Brolin dan juga Menara Baihu, yang mana mereka mengirim tim lebih dari 1.000 orang untuk melakukan pengejaran kepada mereka. Satunya berada di dalam bawah tanah dan satunya lagi berada di atas permukaan. Seiring berjalannya waktu, jarak mereka akan semakin memendek. Lei San agak kesal karena mereka tidak punya cara lain. Lo Feng menenangkannya sebab orang-orang yang datang kemari memiliki batasan ranah, atau lebih tepatnya hanya berada di tingkat star level 9 ke bawah saja yang boleh datang kemari. Sedangkan Moyan Fin miliknya telah berada di tingkat 2 alam semesta. Jadi dari segi kekuatan mereka ini lebih unggul. Hanya saja musuh yang mengejar mereka ini terlalu banyak. Hal itulah yang ditakuti oleh Hong.
Lo Feng paham dan dia tidak akan mengambil risiko besar lagi karena dia itu sudah kehilangan Tinan He dan juga Gaia. Namun bukan berarti Lo Feng takut kepada pasukan yang mengejarnya. Dia akan memikirkan cara bagaimana mereka bisa memenangkan pertarungan tanpa menerima korban lagi. Selain itu, area atas sangatlah kacau, jadi satu-satunya tempat yang bagus untuk bertarung adalah di bawah tanah ini. Tim Brolin yang berada di bawah tanah memberitahu kalau mereka akan segera bertemu dengan tim Lo Feng. Orang-orang ini pun percaya kalau tim Lo Feng akan mereka kalahkan. Sampai pada akhirnya sesuatu pun terjadi, yang mana ini adalah Mo Yanfin milik Lo Feng. Siapa sangka kalau yang memulai penyerangan adalah tim Lo Feng. Hanya saja Lo Feng itu dengan cerdik menargetkan para kapten tim karena ada begitu pasukan yang mengejarnya akan kebingungan. Setelah semua itu, pasukan ini pun kembali melakukan pengejaran kepada tim Lo Feng. Namun inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Feng karena dia bisa melakukan penyerangan tanpa diketahui oleh mereka. Babata merasa sangat senang karena dia mendapatkan begitu banyak cincin penyimpanan dari para kapten. Sesuai dugaan kalau harta-harta besar memang disimpan dalam cincin penyimpanan para kapten. Hao memuji rencana jenius Lo Feng karena dengan kehilangan kaptennya, pasukan yang dikirim itu pasti tengah dalam kekacauan. Selain itu, mereka juga berterima kasih kepada Babata karena ia mampu menargetkan para lawan dengan tepat. Namun semua ini tidak berhenti sampai di situ saja, sebab ada beberapa pasukan yang mengejar dari belakang. Siang berpindah lagi ke tempat Brolin, yang mana bawahannya memberitahu kalau tim Lo Feng keluar masuk dari dalam tanah hanya untuk melarikan diri dari mereka saja. Jadi pasukan yang Brolin kirim masih belum bisa menangkapnya. Hal ini sudah diprediksi oleh Brolin. Apalagi dia tahu kalau saat ini tim Lo Feng sedang pergi ke markas Gunung Tiga Kapak. Jadi karena itulah Brolin akan mempersiapkan pasukannya untuk mencegah kepergian mereka. Kembali kepada Lo Feng, dalam pelarian itu dia ini sudah menghabisi 10 kapten. 9 harta tertinggi sudah dirinya dapatkan, termasuk juga dengan begitu banyak permata. Kini mereka hanya tinggal melewati beberapa gunung saja untuk sampai ke markas Gunung Tiga Kapak. Hanya saja kepadatan batu di lintasan ini semakin padat, jadi Lo Feng kesulitan untuk melakukan penggalian. Babata menyarankan untuk pergi melewati jalur atas saja. Lo Feng paham dan mulai pergi ke atas. Sepertinya Brolin ini sedang menunggu tim Lo Feng untuk keluar dari lintasan bawah tanah. Dan benar saja mereka yang baru keluar langsung disambut oleh serangan. Untung saja Lo Feng dan yang lainnya masih mampu untuk melarikan diri. Hanya saja ini tidak akan lama sebab Brolin sudah mengutus pasukannya dalam jumlah yang banyak untuk menunggu Lo Feng. Nah, pada akhirnya mereka pun berhasil terkepung oleh pesawat besar dan juga ribuan pasukan dari Brolin dan juga Menara Baihu. Kini kondisi mereka pun benar-benar terpojok. Apalagi Brolin meminta untuk segera menghabisi Lo Feng. Saat juga meriam laser super besar pun mulai melancarkan serangan. Tidak tinggal diam saja, Hong dan juga Lei Shen segera membentuk domain mereka. Sedangkan untuk Lo Feng menggunakan Mo Yanfin untuk menghancurkan meriam laser. Sayangnya meriam laser sudah siap untuk ditembak. Namun di saat juga muncullah sebuah serangan yang langsung menghancurkan armada kapal dan pasukan pihak Brolin bersama dan juga pihak Menara Baihu. Semua serangan itu ternyata berasal dari Gunung Tiga Kapak. Kemunculan mereka seketika saja membuat Brolin terkejut sekaligus kesal, karena sedikit lagi mereka sudah bisa menghabisi tim Lo Feng. Dan datangnya pasukan Gunung Tiga Kapak, orang-orang yang melakukan pengepungan pun segera pergi melarikan diri. Sedangkan untuk Lo Feng dan yang lainnya bergegas untuk masuk ke dalam pesawat demi bisa menyelamatkan diri. Brolin yang tidak mau melepaskan mereka meminta mengirimkan lebih banyak pasukan. Keputusan itu dihentikan oleh bawahannya karena lebih baik menunggu perintah dari Hegera. Alhasil mau tidak mau Brolin pun hanya bisa menahan amarahnya dan membiarkan tim Lo Feng lepas dari pengejarannya. Siang berpindah ke kapal yang membawa Lo Feng dan yang lainnya. Di sana terlihat kalau Lo Feng sudah memberikan kata sandi pertama kepada pihak Gunung Tiga Kapak.
Mingyu memberikan pujian kepada mereka, sebab tim Lo Feng telah melampaui ekspektasinya. Dia bahkan berjanji akan menunggu mereka di luar dan membayar harta yang telah tim Lo Feng dapatkan. Selain itu, mereka juga akan mengirim tim untuk melakukan evakuasi, karena ternyata di dalam dunia telah terjadi peperangan di mana-mana. Saking besarnya perang itu, pejuang yang awalnya 1,8 juta kini menjadi 4.000 saja. Dan harta besar yang berada di tempat itu membuat semua pihak menjadi hewan buas. Bahkan seakan-akan mereka kembali ke zaman batu. Semakin lama mereka berada di sini, maka akan semakin besar juga perang yang terjadi. Melihat semua rekaman itu benar-benar membuat mereka terkejut. Sebelum pergi, sepertinya Lo Feng telah kembali menukarkan biji alam dan harta karun Tuan Kabu. Lo Feng agak kecewa karena tidak mendapatkan buah kehidupan untuk Hong. Sedangkan Lee Sin senang karena berhasil mendapatkan teknik rahasia guntur. Semua kejadian itu tentu dilihat langsung oleh Tuan Wu. Ia pun mulai tersenyum dan memberikan pemberitahuan kepada semua orang kalau penukaran harta karun sudah selesai. Padahal itu membuat beberapa orang yang tidak mendapatkan harta kecewa. Tuan Wu menenangkan mereka sebab mereka itu bisa mendapatkan harta karun pada kantong penyimpanan pejuang lain. Dengan kata lain, Tuan Wu ingin mereka semua saling menyerang satu sama lain. Selain itu, tempat ini pun dirinya sebut sebagai kuburan bagi para pejuang yang lemah. Jadi hanya orang kuat saja yang boleh keluar membawa harta karun Tuan Kabu. Kastil biru pun mulai berubah menjadi lautan darah yang menandakan kalau pertunjukan yang sebenarnya telah dimulai. Tuan Wu pun tertawa puas sebab kini dia bisa menikmati pertarungan yang terjadi. Di sisi lain, Mingyu memberitahu Lo Feng betapa inginnya 4 organisasi dalam mendapatkan harta karun. Apalagi Tuan Wu memancing semua orang untuk saling bertarung. Mingyu yang takut hal buruk terjadi kepada Lo Feng dan yang lainnya meminta mereka semua untuk kembali ke markas besar Gunung Tiga Kapak. Untung saja Lo Feng dan yang lainnya bisa sampai dengan selamat. Dan kini seluruh armada Gunung Tiga Kapak akan mulai keberangkatan mereka untuk pergi dari tempat ini. Di sisi lain terlihat kalau Brolin mengetahui keberangkatan dari kelompok Gunung Tiga Kapak. Dia yang melihat sandi harta warisan yang belum lengkap mulai kepikiran apakah harus mendapatkan sandi pertama atau tidak. Karena bagaimanapun mereka telah mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk mendapatkan 2 kata sandi saja. Hegerep kini sedang memikirkan tindakan apa yang harus dirinya ambil. Tidak hanya dia saja, namun juga ada Jiang Tianchen. Kedua pemimpin itu sedang membahas mengenai kata sandi pertama. Hegerep sungguh kesal kepada Jiang Tianchen. Sedangkan Jiang Tianchen meminta untuk memikirkan tawaran yang barusan ia berikan. Karena bagaimanapun kondisinya yang tidak diuntungkan adalah mereka. Hegerep juga tahu akan hal itu. Tapi harga yang Jiang Tianchen tawarkan benar-benar mahal. Berhubung kata sandi itu masih berada di dalam dunia, jadi Hegerep pun memberikan pesan kepada Brolin. Yang mana isi pesannya tersebut meminta untuk menghancurkan Gunung Tiga Kapak dan mendapatkan kata sandi pertama. Brolin yang sudah menunggu pesan itu tentu menjadi sangat senang. Ia memberikan perintah kepada semua pasukannya kalau mereka akan menyatakan perang kepada Gunung Tiga Kapak. Saat juga mereka pun mulai melakukan pengejaran kepada pasukan Gunung Tiga Kapak. Sim berpindah kepada kelompok Gunung Tiga Kapak yang sepertinya belum tahu apa-apa. Dari kejauhan, Brolin juga bisa melihat mereka. Ia meminta untuk mengunci posisi pesawat yang kemungkinan membawa kata sandi kristal warisan. Mereka akan menggunakan 3 railgun tahap ke-6 demi menghabisi kelompok Gunung Tiga Kapak. Tidak hanya 3 railgun saja, namun Brolin akan menargetkan 12 orang penting yang kemungkinan membawa kata sandi. Lo Feng termasuk ke dalam daftar tersebut. Pasukan yang membawa meriam laser pun mulai pergi dan kini penyerangan akan mereka lakukan. Sistem mendeteksi ancaman yang berada di belakang pesawat Gunung Tiga Kapak. Mereka harus berpacu dan waktu karena serangan mulai dilancarkan. Serangan dari 3 railgun tahap ke-6 memang bukan serangan biasa. Bahkan pertahanan yang dibangun langsung hancur dan merusak sisi sebelah markas besar. Kini pesawat itu pun mulai jatuh. Alhasil Lo Feng dan nyalinya harus segera melarikan diri. Namun sepertinya itu tidak semudah yang mereka pikirkan, sebab dalam perang besar yang ada di hadapan mereka akan sangat sulit untuk bisa melarikan diri. Alhasil mereka pun terjatuh. Lo Feng bisa melihat dengan jelas bagaimana pasukan Gunung Tiga Kapak dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Bahkan beberapa pesawat juga harus bertumbangan.
Lo Feng berusaha untuk membantu, namun serangan meriam laser terus saja mengarah kepadanya. Karena bagaimanapun dia itu termasuk ke dalam daftar 12 orang yang harus dipastikan meninggoy. Babata sadar kalau tim Brolin telah menargetkan mereka untuk mendapatkan kata sandi pertama. 12 target itu diincar karena diyakini membawa kata sandi pertama. Jadi Lo Feng yang ditargetkan akan diincar habis-habisan. Kini hanya tinggal Lo Feng saja target yang belum meninggoy. Di sini Lo Feng berusaha untuk menghubungi Mingyu. Untung saja panggilan Lo Feng diterima. Ia segera memberitahu mengenai apa yang sedang mereka alami. Hal ini sudah Mingyu ketahui, jadi dia pun meminta Lo Feng untuk terus melarikan diri dan jangan menunggu penyelamatan. Mingyu bukannya tidak mau menolong tim Lo Feng karena saat ini dia sedang menghubungi sebuah entitas yang benar-benar besar dari sebuah planet. Ia meminta untuk mencari sekutu agar pasukan yang berada di dunia dalam dunia bisa selamat. Entitas ini paham dan akan menghubungi kelompok awan hitam. Kembali ke dunia dalam dunia, yang mana serangan terus saja dilancarkan oleh pasukan Brolin. Saat ini Lo Feng dan nyalinya tak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri. Hanya saja di depan mereka terdapat banyak musuh, jadi satu-satunya jalan adalah melewati bawah tanah. Namun Babata melarang karena kini pihak lain sedang mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Dengan kata lain, mereka sudah tak bisa kemana-mana lagi. Tidak lama kemudian, seluruh pasukan pun mulai mengepung Lo Feng dan yang lainnya. Nolan San dan juga Brolin senang melihat hal itu. Lo Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain menghadapi ribuan pasukan ini. Lo Feng membiarkan Mo Yanfin-nya untuk mengamuk ke dalam pertarungan itu. Pasukan Brolin tidak hanya berhadapan dengan tim Lo Feng saja. Mereka dikejutkan dan serangan dari pasukan awan hitam dan beberapa kelompok lainnya. Brolin tentu saja terkejut karena tidak pernah mengira kelompok awan hitam juga akan ikut campur. Di sisi lain, Hegerep meremehkan Jiang Tianchen yang mengandalkan kota Belong saja. Sampai akhirnya Jiang Tianchen memberitahu kalau mereka telah menjalin kerjasama dan kelompok awan hitam. Hegerep tidak terlalu peduli karena kelompok Tari Huangnya masih jauh lebih unggul. Jiang Tianchen memberitahu jikapun mereka kalah, mereka ini bisa saja menghancurkan kata sandi pertama. Meskipun sempat mengejutkan Hegerep, tapi dia yakin kalau Jiang Tianchen tidak akan berani melakukannya. Karena kota Belong dan juga awan hitam akan marah atas perbuatannya. Jiang Tianchen tidak terlalu peduli dan kondisi mereka nanti. Karena jika sandi pertama hancur, yang paling dirugikan adalah Hegerep dan juga Brolin. Jiang Tianchen bisa saja memberikan kata sandi pertama. Namun Hegerep harus membayar dan harga yang dia berikan. Jiang Tianchen tidak mau bernegosiasi lagi karena Hegerep harus menyetujui semua persyaratan yang dirinya berikan. Di sisi lain, Brolin kesal karena kelompok awan hitam benar-benar mengganggu pertarungan mereka. Dia yang tidak mau melepaskan tim Lo Feng memberikan perintah kepada pasukan 4 untuk pergi ke tempat Lo Feng berada. Hanya dalam sekejap mata, pasukan itu sampai di depan tim Lo Feng. Kini mereka sedang bersiap untuk melancarkan serangan meriam laser kepada mereka. Dan jarak sedekat itu, maka bisa dipastikan Lo Feng dan nyarinya kesulitan untuk menghentikan hal itu. Untung saja Mo Yanfin masih mampu untuk menahan setiap serangan dari meriam laser. Namun dan begini Lo Feng agak kesulitan untuk bergerak. Melihat sebuah kesempatan, pasukan lainnya pun mulai melancarkan serangan kepada tim Lo Feng. Tidak hanya itu saja, serangan meriam laser pun kembali ditingkatkan. Nolan San yang melihat semua itu merasa sangat gembira karena jika Mo Yanfin digunakan terus-menerus akan membuat pertahanan Mo Yanfin melemah dan ternyata itu memang adalah benar. Babata pun panik karena Mo Yanfin sudah kehabisan beban. Bahkan terlihat juga kalau Lo Feng mulai melepaskan armor yang melekat di tubuhnya, hanya untuk melindungi diri mereka dari serangan meriam laser. Nolan San dan juga Brolin kini sedang menunggu Lo Feng kehabisan kekuatan saja. Masih di tempat yang sama, yang mana saat ini Lo Feng tengah berjuang mati-matian dalam menahan serangan meriam laser dari pasukan Brolin. Nolan San dan juga Brolin tahu betul kalau tidak lama lagi Lo Feng pasti akan segera mencapai batasnya. Namun harapan Lo Feng hilang begitu saja, karena secara tiba-tiba pasukan Brolin menghentikan serangannya.
Tidak itu saja, namun pasukan mendapatkan perintah untuk menarik mundur total semua pasukan. Alhasil Lo Feng dan yang lainnya pun masih bisa selamat dari serangan mematikan pasukan Brolin. Nolan Shan yang tidak terima meminta penjelasan kepada Brolin. Yama ternyata Brolin memberitahu kalau kelompoknya sudah mendapatkan kata sandi pertama. Jadi hubungan kerjasamanya dan pihak Nolan Shan tidak bisa dilanjutkan lagi. Atau dengan kata lainnya, mereka tidak perlu lagi membantu Nolan Shan dalam melenyapkan Lo Feng. Tidak mau menyerah, Nolan Shan pun mencoba untuk memanas-manasi Brolin dan mengingatkannya betapa banyak prajurit Tarinaga yang telah dihabisi dan juga terluka oleh Lo Feng. Maka karena itulah lebih baik mereka menghabisinya. Dia yakin kalau pasukan Tarinaga tidak akan terima jika mengetahui Lo Feng masih hidup. Namun apapun yang dia katakan, Brolin tetap tidak mau terjebak dalam dendam Nolan Shan. Selain itu, dia juga tahu kalau yang tidak tenang adalah Nolan Shan sendiri. Alhasil, Nolan Shan pun pergi dari komunikasi mereka. 黄舞团已经得到密码，你才对。 Terlihat kalau sebenarnya Brolin juga agak tidak terima. Namun ini adalah perintah dari kakeknya yang mengadakan genjatan senjata. Brolin mencoba memprotes keputusan dari kakeknya. Karena hal itu bisa saja mempermalukan pasukan mereka dan juga pihak kerajaan. Namun apa daya, Hegerhab sudah membuat keputusan. Ia meminta cucunya untuk memikirkan segala hal yang bisa membuat mereka dalam masalah. Saat ini negosiasi sudah berakhir, apalagi alat tawar-menawar terbaik untuk tahta kerajaan sudah ada di tangannya. Andai saja mereka melanggar genjatan senjata itu, maka bisa dipastikan mereka akan kehilangan kata sandi pertama. Dan itu akan membuat aib besar bagi resimen kelima kekaisaran mereka. Brolin paham dan akan mengikuti perkataan kakeknya. Dengan perasaan kesal, ia pun menarik mundur pasukannya dari medan perang. Untuk Lo Feng sendiri tidak tahu mengapa pihak Brolin menghentikan penyerangan kepadanya. Sebuah informasi pun mulai diumumkan, yang mana Gunung Tiga Kapak dan juga kelompok Tarinaga sudah membuat kesepakatan. Pasukan Gunung Tiga Kapak diminta untuk berhenti menyerang, begitu juga dan kelompok Awan Hitam. Berhubung perang antara kedua belah pihak sudah selesai, maka pasukan Gunung Tiga Kapak akan melakukan evakuasi di garis depan. Seluruh pasukan pun mulai mundur ke sebuah portal besar milik Tuan Wu. Tidak mau ketinggalan, tim Lo Feng juga ikut mundur. Namun baru saja melakukan perjalanan, Tuan Wu pun muncul di tengah-tengah mereka. Ia memberikan selamat kepada setiap orang yang mampu bertahan dari pembantaian ratusan ribu orang. Dan ini dia menganggap mereka sebagai orang yang kuat. Ia juga menganggap kalau pasukan yang gugur sudah cukup untuk dimakamkan bersama dengan tuannya. Padahal itu tentu membuat mereka terkejut. Tuan Wu juga menjelaskan kalau dunia dalam dunia akan tertutup dalam 2 jam naga hitam. Bagi mereka yang tidak mampu pergi pada saat itu, maka akan terjebak selamanya di dalam tempat ini. Mereka bisa menemani dirinya dan juga tuannya. Sesaat kemudian Tuan Wu pun mulai pergi. Nah, satu batu naga hitam sama dengan 89 menit di bumi. Ini merupakan unit waktu kekaisaran Gunung Naga Hitam. Babata agak khawatir sebab mereka terlalu jauh dari pintu keluar. Selain itu waktu mereka juga tidaklah banyak. Saat juga ribuan pesawat pun mulai melakukan perjalanan karena tidak ada satupun dari mereka yang mau terjebak di dalam tempat ini. Hanya saja sudah lebih dari separuh waktu berlalu, namun mereka masih memiliki 40% perjalanan yang tersisa. Dan waktu segini mereka tidak akan mungkin sampai tepat waktu. Lo Feng paham, jadi dia meminta Babata untuk mengaktifkan mode kecepatan penuh. Atuka pun menjadi panik sebab dirinya akan kembali dipaksa untuk mengeluarkan kekuatan lebih. Meskipun saat ini mereka bergerak dengan kecepatan penuh, namun hal itu akan membuat kapal milik Lo Feng menjadi sangat rentan. Untung saja yang memegang kendali setir adalah Babata, jadi dia dan sangat mudah menghindari setiap pesawat yang ada di depan. Pada akhirnya, semua usaha yang mereka lakukan pun berakhir dengan sukses. Mereka berhasil keluar dari dunia dalam waktu yang benar-benar tipis. Bahkan pesawat mereka sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Terlihat juga kalau ada banyak pesawat yang gagal meninggalkan dunia ini. Kembali ke dunia guntur, yang mana pesawat Lo Feng dikeluarkan dari tempat itu. Sekali lagi Babata menyelamatkan mereka dan menghindari tebing yang tepat berada di depan pesawat. Setelah keluar, saat juga portal menuju dunia dalam dunia pun secara perlahan mulai tertutup. Pintu itu sama ada lubang hitam yang secara tiba-tiba menarik segalanya dan hilang begitu saja.
Sinol kembali kepada tim Lo Feng, yang mana Atuka benar-benar sudah konslet akibat terlalu dipaksakan. Lo Feng bersyukur mereka masih bisa keluar dengan selamat. Tidak lama kemudian, Mingyu pun menghubungi mereka. Lo Feng menerima panggilannya dan juga proyeksinya pun muncul di depan mereka. Mingyu agak lega karena mengetahui Lo Feng dan yang lainnya sudah keluar dengan selamat. Sebab jika mereka terjebak di dunia dalam dunia, maka mereka itu hanya bisa menunggu selama 10 juta tahun lagi baru tempat itu bisa terbuka. Ini benar-benar membuat Lo Feng terkejut. Apalagi dia yang pernah terjebak selama 3 tahun dalam peradaban kuno saat itu saja sudah merasa kelamaan. Bagaimana jika dirinya terjebak dalam waktu 10 juta tahun? Lei Shen tidak menduga kalau mereka yang awalnya hanya ingin mengikuti ujian saja malah berakhir dengan kondisi seperti ini. Bahkan mereka juga harus kehilangan beberapa teman. Mingyu memberitahu kalau mereka belum bisa bersantai karena di depan pintu masuk dunia guntur ada begitu banyak pihak kuat yang menunggu. Meskipun genjatan senjata disetujui, namun Lo Feng dan yang lainnya harus tetap berhati-hati. Lo Feng dan yang lainnya akan terus melakukan perjalanan sampai pada akhirnya mereka pun keluar dari dunia guntur. Baru saja tiba, mereka pun diberitahu kalau para petualang yang telah lulus tes pelatihan kualifikasi sedang ditunggu oleh para panitia untuk melakukan pemeriksaan. Yang berhasil keluar tidak hanya Lo Feng saja. Terlihat kalau pasukan Brolin juga sama berhasilnya. Ia pun memberikan tatapan penuh kebencian kepada Lo Feng. Namun Lo Feng dan santuy menanggapi hal itu. Sesaat kemudian mereka pun bertemu dengan Jingxing, yang mana Hong tersenyum kepadanya. Lo Feng mulai menunjukkan barang-barang yang diminta dalam ujian kali ini. Setelah melakukan pemeriksaan dan tidak ada benda yang kurang, Jingxing pun mengatakan kalau verifikasi telah berhasil. Kini Lo Feng dan yang lainnya pun telah resmi menjadi tentara bayaran di alam semesta. Jingxing pun memberikan selamat kepadanya. Meskipun senang, namun Lo Feng juga agak sedih karena Tinahne tidak bisa bersenang-senang bersama mereka. Dari kejauhan terlihat kalau Nolan San memantau Lo Feng. Tidak lama kemudian Dewan pun muncul untuk memberitahu kalau perjalanan mereka ke bumi tinggal 81% lagi. Nolan San paham namun sedang ada masalah di sini. Jika dirinya berhasil menyelesaikan hal itu, maka Dewan bisa mengambil bumi secara langsung. Saat juga Nolan San pun mulai turun tangan yang membuat para petualang di sana terkejut. Kembali ke arah Lo Feng, yang mana Jingxing mengajak Hong untuk kembali berduel di The Killing Fields. Hong paham dan saat juga mereka pun kembali melakukan perjalanan. Baru saja melangkah beberapa meter, mereka bisa melihat keributan yang terjadi di depan, yang mana itu adalah ulah dari Nolan San. Dan perbedaan kekuatan mereka saat ini akan sangat mudah bagi Nolan San untuk menghabisi Lo Feng. Apalagi dia itu memiliki sebuah cara. Dia bahkan merasa ini sama saja dan meremeh seekor semut. Cara tiba-tiba saja Lo Feng mengalami rasa sakit di dadanya. Kemungkinan itu adalah ulah dari Nolan San. Lo Feng pun menyadari kalau ada Nolan San di depannya. Inilah yang menyebabkan mengapa orang-orangnya terus mengincar dirinya di dunia dalam dunia. Agu tidak tinggal diam saja dan berusaha untuk melindungi tuannya. Di saat Nolan San hendak mendekat, ia pun dikejutkan dengan sosok Mingyu. Ia baru tahu kalau mereka memiliki hubungan dengan Master Gunung Tiga Kapak. Ternyata sebelumnya Mingyu mendapatkan pesan dari Lo Feng. Jadi karena itulah dia datang dan membuat mereka pergi ke dalam kapalnya. Nolan San hanya bisa melihat saja tanpa bisa berbuat apapun. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pergi dari bintang Changlang Star. Dalam pesawat itu, Lo Feng dihubungi oleh Mingyu. Mereka pun kembali terhubung. Di sini Lo Feng berterima kasih atas penyelamatan yang dia lakukan. Mingyu tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi dia sudah benar-benar merepotkan Lo Feng dan yang lainnya. Ia pun meminta mereka untuk tetap menjaga kata sandi bola kristal agar tidak diambil oleh orang lain. Karena bagaimanapun itu adalah bagian penting dalam mendorong keberhasilan negosiasi. Atas kerja keras mereka, Mingyu pun langsung mentransfer 20 miliar koin alam semesta ke rekening Lo Feng. Jumlah itu sangatlah banyak karena satu koin alam semesta setara dengan 3.300 koin Ganu. Jadi jika ditotal 20 miliar koin alam semesta sama dengan 6,6 triliun koin. Lo Feng sangat senang, apalagi ini hanyalah bonus yang dijanjikan oleh Mingyu. Ini sangatlah banyak, bahkan melebihi dengan apa yang dirinya dapatkan di rekening gurunya. Mingyu tidak berhenti sampai di sini saja. Ia pun memperlihatkan berapa banyak planet kehidupan yang dirinya miliki. Ia berjanji untuk memberikan sebagian wilayahnya kepada Lo Feng. Namun dan levelnya sekarang, ia akan memberikan 100 planet kehidupan dulu. Hal ini dia lakukan agar tidak menarik perhatian banyak orang.
Babata sangat senang karena Lo Feng menjadi sangat kaya. Hanya saja Babata baru menyadari kalau saat ini ada pesawat luar angkasa yang mengikuti mereka. Ia pun melakukan pemeriksaan yang ternyata kapal itu memiliki alat anti pengintai yang cukup canggih. Meskipun begitu, Babata menjamin tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Dan benar saja hanya dalam waktu yang singkat dia menemukan pesawat tersebut. Yang mana itu adalah kapal milik keluarga Nolan Sun dan ini merupakan pesawat ruang angkasa kelas C9. Honda Nation yakin kalau mereka sedang menunggu waktu yang tepat, karena tidak mungkin bagi Mingyu untuk terus melindungi mereka sepanjang perjalanan. Mingyu sepertinya mengetahui ada masalah kepada mereka. Lo Feng pun memberitahu kalau ia akan melepaskan planet pemberiannya. Babata tentu saja tidak bisa menerima hal itu, karena bagaimanapun ini adalah ladang uang yang bagus untuk mereka. Mingyu pun penasaran mengapa Lo Feng melakukan hal itu. Alasan Lo Feng hendak menukarkan 100 planet kehidupan ini adalah untuk meminta Mingyu berjanji kepadanya. Di sini Nolan Sun akhirnya mengetahui kalau pesawat Gunung Tiga Kapak dan juga Lo Feng telah berpisah. Jadi dia pun meminta agar segera melakukan pengejaran kepada pesawat milik Lo Feng. Pengejaran pun terus saja mereka lakukan, yang mana secara perlahan pesawat Nolan Sun mulai mendekat ke arah pesawat milik Lo Feng. Secara tiba-tiba mereka pun keluar dari lubang cacing. Tidak mau ketinggalan, Nolan Sun pun bergegas untuk mengejarnya, karena ia tidak akan pernah melepaskan Lo Feng kembali ke alam semestanya. Ia merasa kalau apapun yang Lo Feng lakukan saat ini hanya akan sia-sia saja. Sebab kemanapun Lo Feng lari, dirinya pasti akan terus mengejarnya. Berhubung kapal Lo Feng sudah berada tepat di hadapan mereka, jadi Nolan Sun pun meminta untuk menyiapkan sebuah serangan, supaya bisa langsung melenyapkannya dalam sekejap mata. Pasukannya paham dan meriam laser pun mulai disiapkan. Di saat Nolan Sun tersenyum, saat juga sebuah entitas pun muncul untuk menghentikan serangan meriam lasernya dan mengarahkannya tepat kepada 3 planet. Nolan Sun tertawa karena mengira serangannya berhasil. Namun dia langsung terdiam setelah mengetahui kalau pesawat Lo Feng masih baik-baik saja. Tentu saja entitas yang melindungi Lo Feng adalah Mingyu. Hanya dan tangan kosong saja ia berhasil menahan serangan meriam laser. Kini Mingyu pun berdiri tepat di hadapan pesawat keluarga Nolan Sun. Semua itu benar-benar di luar perkiraan dari Nolan Sun. Ia mulai menebak kalau perpisahan sebelumnya hanyalah sebuah jebakan untuk memancingnya keluar. Dengan kehadiran Mingyu tentu merupakan ancaman bagi keluarga Nolan Sun. Mingyu pun mulai melakukan pergerakan, begitu juga dengan Nolan Sun yang meminta para bawahannya untuk melancarkan serangan. Sepertinya mereka ini terlalu meremehkan Mingyu sebagai seorang Domain Master. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya, dan begitu mudah armada kapal milik warga Nolan Sun pun dan mudah dirinya hancurkan. Nolan Sun tak tinggal diam saja. Ia terus berusaha untuk melancarkan serangan, bahkan meriam laser dalam skala yang besar juga dirinya kerahkan. Namun apa daya, semua itu dah mudah Mingyu tahan. Bahkan meriam laser tidak mampu untuk menyentuh dirinya. Kondisi Nolan Sun saat ini benar-benar panik, karena tidak ada satupun pasukan yang mampu menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Mingyu. Satu persatu armada kapal pun dihancurkan dengan mudah. Bahkan Mingyu terus melakukan hal ini tanpa kesulitan. Mingyu meliuk-liuk dan mudah di ruang hampa alam semesta. Nolan Sun yang melihat semua itu hanya bisa terdiam saja, karena dia tidak pernah mengira kalau pasukannya yang berjumlah sangat banyak tidak bisa berbuat apapun di hadapan sebuah kekuatan absolut. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana kemungkinan besar Brolin dan juga Hegedep akan membuka kristal warisan, sebab mereka itu sudah mendapatkan 3 kata sandi untuk menemukannya. Mereka menjadi sangat senang karena tidak lama lagi Brolin akan mendapatkan tahta kerajaan dan Hegedep akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sedangkan di sisi lain, Nolan Sun tidak bisa berbuat apapun di hadapan Mingyu. Seberapa keras pun dirinya memohon, sepertinya Mingyu tidak akan mengampuninya.
karena bagaimanapun ini adalah permintaan dari Lo Feng. Nah, entah kenapa kita pun diperlihatkan dan sebuah portal yang secara tiba-tiba saja terbuka dan diikuti oleh kemunculan Tuan Wu yang mengatakan dirinya telah bebas. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.